Halo, selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Welcome back in this Andre Sabat channel, my quality time with Jesus. Amin. Oke, pagi hari ini ya, saya tergerak untuk menyampaikan tema yang luar biasa ya. How your life becomes a blessing. Ya. Bagaimana hidupmu menjadi berkat. Wow, ya. How your life become a blessing ya. Nah, disinilah selama Tuhan Yesus ada di bumi ya, dia tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Dia tidak pernah memikirkan kebutuhannya ya. Dia tidak pernah memikirkan kebutuhannya sendiri, enggak. Jadi seluruh hidupnya itu mengenai orang banyak ya. Nah, disinilah dia selalu hadir ya. Hadir bagi orang-orang yang sedang mencari kepuasan batin mereka ya. Dia selalu hadir bagi orang-orang yang membutuhkan kelepasan dari masalah yang mengikat mereka itu. Itulah yang menjadi tujuan hidupnya ya. Kenapa Tuhan Yesus melakukannya? Ya, ayo kita iris tipis-tipis ya. Mari, semua orang sudah tahu, pasti tahukah Anda? Hanya satu alasannya, yaitu apa? Karena dia punya hati yang berbelas kasihan. Ya. Seperti yang disampaikan dalam Matius 9 ayat 36 ya. Lihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ya, hati Tuhan Yesus itu selalu terenyuh terhadap orang-orang yang membutuhkan pertolongan, ya. Selama Tuhan Yesus ada di dunia ini, dia bisa saja menarik semua orang melalui khotbah atau ucapannya yang bijak dan penuh hikmat. Tapi inilah yang kita perlu belajar ya. Tuhan Yesus ini justru menggunakan pandangannya untuk melihat orang-orang yang membutuhkan. Bukan saja memandang mereka, tapi juga timbul belas kasihan, lalu timbul keinginan ya dalam dirinya ya untuk memberikan jalan keluar ya, selalu memberikan way out ya, jalan keluar dan sekaligus pemulihan ya. Inilah isi hati Tuhan Yesus yang menggerakkannya dan berbelas kasihan dan kepedulian terhadap orang-orang banyak yang selalu mengikutinya ya. Nah, gambaran belas kasihan Tuhan Yesus itu sebenarnya diturunkan dari mana? Dari Allah Bapa. Kita bisa baca hal ini di Yeskiel 34 ayat 11 sampai 12 ya. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Nah, disinilah belas kasihan yang besar di dalam diri Allah mendorongnya untuk datang sendiri ke dunia. Dia hadir melawat, menjangkau dan menggendong orang-orang yang kehilangan harapan. Ini adalah berita baiknya ya. Sama seperti hati Tuhan Yesus, kita juga harus punya belas kasihan yang besar jika kita selalu terkoneksi dengan Dia, sehingga kita tergerak untuk memperhatikan kebutuhan orang lain. Saat kita melakukannya, kita sedang menjawab hatinya Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang yang terhilang. Hari ini ya, saat ini juga ya, pandang di sekeliling kita bisa menemukan ada banyak orang dari latar belakang yang berbeda-beda ya. Siapapun mereka hari ini, mari memakai hatinya Tuhan Yesus untuk bergerak dengan belas kasihan. Mari mulai saat ini jadilah perpanjangan tangannya Tuhan supaya lebih banyak
orang atau keluarga-keluarga yang bisa diselamatkan. Tetap semangat ya, jangan lupa biarlah hidup kita menjadi berdampak bagi orang lain. How your life becomes a blessing. Jadi bagaimana hidup menjadi berkat. Tetap semangat, keep on fire, keep on moving. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus. Indonesia for Christ, Indonesia for all nations. Tuhan Yesus memberkati. Amin.